Jadi pemohon dan kuasanya ya, itu beberapa catatan tambahan dari saya. Pertama, ini supaya disesuaikan dengan PMK 7 2025. Di dalam PMK 7 2025 itu permohonan itu hanya 4 bagian saja. Di luar soal identitas, 1 kewenangan, 2 kedudukan hukum, 3 alasan-alasan permohonan, 4 petitum. Nah, nanti coba lihat lagi nih permohonan, mana yang tidak masuk ke wilayah itu. Nah, carikan tempatnya. Supaya nanti secara sistematika ini tidak ada problem formalitasnya. Misalnya, di bagian awal itu setelah menerangkan identitas, itu kan tiba-tiba pendahuluan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Mungkin carikan saja tempatnya. Jadi setelah identitas masuk ke kewenangan, lalu setelah itu ke kedudukan hukum, ke alasan-alasan. Apakah saudara-saudara mau menggunakan pendahuluan Indonesia berdasarkan hukum itu, serta lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tentang kesehatan itu, mau masuk di bagian mana terserah. Nah, itu satu soal. Sehingga ini kalau dilihat sampai akhir, secara sistematika ini melebihi sistematika yang dibenarkan. Itu satu. Yang kedua, di kewenangan mahkamah, itu kan kalau lihat dari penyusunannya, kewenangan di konstitusi, undang-undangnya, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang mahkamah konstitusi, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, baru peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, lalu ditutup saja dengan paragraf penutup. Oleh karena permohonannya adalah menguji Undang-Undang Kesehatan in casu norma pasal berapa, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan akuo. Selesai yang soal kewenangan. Nah, legal standing, ini yang paling krusial di permohonan ini, supaya nanti saudara-saudara ketahui. Legal standing itu untuk menjelaskan mengapa prinsipal saudara ini memiliki alas hak untuk mempersoalkan norma ini. Apa alas haknya? Pertama, dia siapa? Warga negara Indonesia punya concern begini dan segala macam, oke, tidak ada masalah. Lalu kemudian, apa hubungan, kira-kira ya sebelum ke hubungan itu, kira-kira norma yang diuji itu apa hak konstitusional pemohon itu yang dirugikan atau potensial dirugikan? Di legal standing itu. Ini hak konstitusionalnya, ini norma yang diuji, ini hak konstitusional, lalu dijelaskan hubungan kausalnya. Mengapa berlakunya norma ini itu kemudian merugikan atau berpotensi merugikan pemohon. Nah, ini yang belum kelihatan di sini. Karena begini, sebagai warga negara iya, tapi kami Mahkamah Konstitusi, karena sifat putusan ini erga omnes, dia kan juga berlaku untuk semua orang kalau ini dikabulkan. Bukan mengakomodasi kepentingan personal. Jadi, karena norma ini bersifat abstrak, dia harus untuk kepentingan semua orang. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh kuasa hukum, mengapa pemohon prinsipal ini mengalami kerugian konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Mengapa ini menjadi concern saya? Kalau dibaca di sebagian permohonan ini selalu menerangkan kerugian pemohon. Semua kerugian-kerugian itu selesai di legal standing. Ya, ini jelaskan. Jadi begitu menjelaskan bagian alasan-alasan, nggak cerita lagi legal standing itu. Memulihkan ini dan segala macam, dijelaskan itu di legal standing semua. Nah, di alasan-alasan permohonan yang perlu dikemukakan kepada kami itu adalah
mengapa 5 norma yang diuji ini kan ada 5 normanya ini. Pasal 353 ayat 2 huruf G, pasal 394, 395 ayat 1, pasal 400 dan pasal 446. Ini dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam konteks ini norma-norma bertentangan dengan pasal berapa dalam konstitusi? Nah, harus dijelaskan itu. Kalau saudara-saudara memilih 4 atau 5, ini banyak sekali di dasar pengujiannya. Di sini. Apakah kelima-lima norma yang diuji ini bertentangan dengan pasal-pasal dalam konstitusi itu masing-masingnya? Atau beda-beda? Misalnya, Anda pemohon menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 3 misalnya. Ini salah satu contoh. Apakah norma pasal 353, 393, 395, 400, 446 itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45? Kalau ya dijelaskan masing-masingnya. Itu satu. Jadi kelima norma itu harus dijelaskan. Mengapa 353 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3? Dijelaskan. Berikutnya, mengapa 394 itu bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45? Jadi kuasa hukum ini dijelaskan kepada saudara, benar tadi, semakin banyak memilih dasar pengujian, semakin banyak yang harus diuraikan. Nah itu baru satu. Nah kalau Anda menggunakan lagi misalnya pasal 28D ayat 1, uraikan lagi. Mengapa pasal 353 ayat 2 huruf G itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah itu yang akan kami nilai nanti. Oke, jadi permohonan Mahkamah Konstitusi itu nggak perlu terlalu banyak-banyak juga. Yang penting secara logis diuraikan kepada Mahkamah pertentangan dengan konstitusi itu. Jadi kalau Anda milih 7, nanti pertanyaan kita, apakah 7-7-nya dasar pengujian itu bertentangan dengan kelima norma itu, artinya paling tidak Anda akan menjelaskan 35 bahagian. Tuh. Jadi tidak sekedar menyebutkan dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi penjelasan bertentangannya itu penting. Karena yang akan kami nilai adalah mengapa dia bertentangan dengan konstitusi. Jadi soal Pak Rengkon yang begini dan segala macam itu sudah selesai semua di legal standing. Ini kan banyak sekali nih gambar, ada link ini dan segala macamnya. Itu tidak lagi relevan digunakan di alasan-alasan permohonan. Itu hanya relevan digunakan di legal standing. Bisa lihat nih ada foto dengan link dengan Pak Refli Harun, pertemuan ini dan segala macamnya. Nah itu tolong apa itu dilihat betul. Nah kalau itu bercampur, nah potensial permohonan jadi kabur. Tuh. Dan yang paling penting, benar saya setuju dengan kedua hakim panel tadi. Ini kan ada ketidaktersambungan, keterputusan antara apa yang di legal standing dengan petitum. Apa yang dimaksud keterputusan itu? Di poin-poin awal mengatakan hanya keberatan dengan frasa tertentu dari pasal-pasal itu. Tapi kok di ujungnya minta dibatalkan semua? Nah ini tanpa harus berpikir panjang kita sudah mengatakan kalau begini kabur ini. Kalau Anda minta frasa tertentu saja itu yang diminta posisinya. Apakah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 secara penuh atau bertentangan bersyarat? Kalau bersyaratnya apa syaratnya? Nah, baru itu kelihatan nyambung antara legal standing pemohon, alasan-alasan permohonan, dan apa yang dimohonkan dalam petitum. Nah, yang paling penting juga diuraikan, mengapa misalnya ini ya, untuk pasal 353 ayat 2, mengapa pemaknaannya seperti ini? Itu tidak terurai di alasan-alasan permohonan.
Sehingga kelihatan tidak menyambung antara alasan-alasan permohonan itu dengan petitum. Tolong itu dipertimbangkan, dan tugas Anda ini sebagai lawyer, bukan tugas beliau sebagai prinsipal, bagaimana Anda bisa memberikan keyakinan kepada kami permohonan ini layak untuk dipertimbangkan lebih jauh. Kalau kami sudah tidak yakin, ya udah, ini bisa di-drop dari awal begitu. Ide baik, tidak terurai di naskah yang bisa kami baca secara baik, ya tidak ada gunanya juga. Nah, tolong itu dipikirkan. Baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dibawa ke pleno terutama, apalagi yang dikabulkan, itu berarti permohonan-permohonan seperti itu sudah memenuhi semua persyaratan yang kami ceritakan tadi. Nah itu, jadi kita tidak ingin Mahkamah tidak sampai menelaah substansinya. Karena di formalitasnya sudah nyangkut misalnya, soal kewenangan tidak pas, kemudian legal standingnya tidak bisa menjelaskan kenapa pemohon memiliki legal standing, atau kemudian tidak ada pertentangannya dengan konstitusi secara memadai. Nah itu semuanya akan di NO nanti. Jadi ini bikin permohonan di Mahkamah Konstitusi ini memang kayak bikin kertas kerja akademik yang orang dengan membaca tulisan itu lalu tertarik, oh kalau begitu memang ada pertentangan ini. Bisa dipahami ya, kuasa hukum? Ada yang mau disampaikan? Itu cukup?